menghilangkannya. Iya, Meskipun iya. itu bukan manusia ya kan, tapi Tetep aja. tetap ada hubungan Iya, gitu loh ya betul. kan sama-sama makhluk hidup gitu loh. Pastinya kan identik dengan hal-hal yang berbau-bau mistis seperti itu lah. Kan pastinya selain di tempat chilling atau di tempat pembekuan seperti cold storage seperti itu, pastinya kan ada tempat di suatu pabrik itu yang memang itu adalah titik atau pusatnya yang kalian pasti tahu lah di situ ya, yang tahu. itu ini tempat Di ini situ sendiri kan gitu biasanya. gitu loh. Iya, iya. Ada nggak? Ada. Itu Ada. di bagian saya, Mas. Oh iya, Bagian saya itu kayak apa itu mas? ya scalder sama bulu. Operasi bulu. Scalder. Scalder itu kayak apa itu? Tempat air panas untuk sementara ya. Kan sebelum masuk pembersihan bulu kan Dipanaskan panas dulu, dulu, ya, iya. kayak direbus kayak gitu. ya rebus rebus ya. sebentar terus nah, itu sebelum dibongkar habis ini kan baru dirovel ya. Sebelum itu ya enggak karu-karu mas karo yang macam kalau itu tadi surup-surup itu pernah sih. Tapi sama teman-teman kalau naik ambu koyo Rebus. Apa apa ya rebus? marani bangke lah. Bangke. Wis ki gak enak iku aja diceplosno engko Diem. diem ae. Nah, baru Sebentar. misalnya diceplosan kayak gini. Mas enak ngerja. Ambu opo rek? Nah, itu tak boleh. Berarti gak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong, harus di- Kejadian kita kemarin. Dipendem. Kenapa itu? Kenapa alasannya kenapa kok gak boleh seperti itu? Alasannya ya mungkin teman-teman ini menghargai supaya kan bisa bekerja itu bisa ya nggak terjadi apa-apa lah. Oh begitu. Oke. Oh, Cuma menghargai ya. Berarti salah satu pantangan ya di situ ya. Oke, lanjut. berarti kayak bau kayak kita dengar bau atau bunyi apa hiraukan kayak gitu. Viral kan. Iya sempet bau. Potong kepala itu. Apa potong kepala? Potong pernah. kepala, iya. Pernah potong kepala itu. Surup-surup. Yang kan mau istirahat lah. Intinya mau istirahat. Tinggal dikit lah mau istirahat. Kok bau busuk, bau ini. Ayo nggak fokus ya. Nggak fokus. Ya selamat deh. Untung aja itu pisaunya tuh nggak mengenai tangan saya. Oke. Bahaya ya. Pas gini benda langsung. Kayak Teman-teman langsung Kita teriak. gitu. Teman-teman teriak. Apa? Ngomong. Sok apa ya? Kakak apa? Ngelamun titik. Padahal sini mari bau seperti itu mari makan batin lah. batin. Iya. Apa ini? Bayangkan tak Itu. Meskipun sudah pakai pengaman ya. Iya. Jadi, Makanya tuh kalau enggak tukul ada nggak bisa maksudnya nggak bisa ya itu lah pokoknya ya kan eman gitu biasa lanjut Atasnya aja. aduh sama kalau listrik mati mas, ya kadang kan Iya. ada banyak gejala kan kayak listrik mati kan baru gensetnya Nyala. perusahaan baru nyala kan sudah lah katakannya nih ini orang lama-lama ya. Kan saya orang baru kalau dulu tuh kalau listriknya mati padam sebentar gitu harus semua pisau itu harus dipegang kalau nggak dipegang oh pernah kejadian katanya itu pisau itu melayang aduh nah, itu kan khawatirnya kan mengenai Orang. kita lah oke itu makanya kalau rada ngeri ya perlu di note dikit ya mas. Kalau listrik padam kalau di dalam pabrik itu nggak ada sama sekali sumber cahaya kecuali lampu. Pabrik itu seperti ditutup mata gini mas gelap Iya. total gelap total. soalnya kan ketutup gini oke sebentar ketika lampu mati katakan nih lampu mati langsung gelap lap Iya. ini ya ya kita bisa tahu apa namanya posisi pisau ini gimana guys maksudnya Semua orang hampir semua orang hampir pegang semua pisau. pegang pisau oh berarti nggak boleh dilepas Iya, nggak Betul. boleh dilepas. Nggak Harus boleh. digenggam. harus dipegang dan tunggu sampai Tunggu itunya. sampai nyala. oke Ya pernah kejadian itu ya pisaunya di sini Kak. Kadang katanya itu kayak suara besi ya kelondang lah ya, itu kan Pak ternyata itu pisau yang lumayan jauh sih mas kayak meja sini ke meja sana. Oke. Nah, siapa yang lempar nggak tahu. betul. Kalau di ruanganku kan pisaunya nggak sebegitu tajam ya. Yang paling tajam di ruangannya dia. Dengan saya itu. Ya, meskipun nggak tajam mas namanya Iya, pisau namanya ya. pisau. Kalau itu Ya pernah. jelek, waduh Iya. kan ya. Pernah namanya- nyawa, Mas, taruhannya. Boneless itu kan tempat fillet.
Iya, Itu pembersihan. nggak dipegang memang pas lampu mati. Pas nyala itu sudah nancep dalam tanah ya. Aduh. Bayangkan ubin. Ubin itu loh bisa tembus. Kayak ubin kayak gini loh. Kayak gini. Iya, Tembus. Wah, udah nggak Nancep masuk. berdiri. Udah nggak masuk nalar itu. Nggak mungkin yang namanya kalau pisau nih ya, Iya. kena ubin, terus Patah. ini patah kan? Pasti kan Pasti patah. nancep ya. Nancep berdiri. Oke lah. Ya, Oke, itu itu misteri. iya, Itu pasti iya. guys. Udah Pasti, itu nggak kalau itu masuk, misteri. nggak masuk, nggak masuk. Nggak masuk Itu akal. nggak masuk akal. Sampai mancep dan dia itu posisinya berdiri udah nggak Berdiri. masuk akal. Apalagi kalau ada darahnya. Wah, apa enggak tambah merinding kita. Iya. Untungnya nggak ada. Untungnya. Cuman nancep aja. Oke. Banyak sekali pantangan-pantangan di perusahaan pabrik-pabrik tempat saya dan tempat Bang P ini. Ya, ya mungkin hampir semua orang sudah tahu kayak Ya. jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Mungkin ya kalau saya apa ya namanya itu ya, boleh sedikit menggali. Boleh, boleh. Pastinya kan kalian juga tahu awal mula berdirinya dulu gimana perusahaan ini, terus ini dulunya tempat seperti apa gitu kan, pasti pernah dong dengar dari senior iki dulu tempat perusahaannya sebelum berdiri itu adalah tempat seperti ini seperti ini ataupun cerita dari rakyat seperti itu, pernah nggak dengar seperti itu? Ya dulu tempatnya itu sawah mas ya, kayak sawah gitu. Cuma kan ya namanya penunggu kan sudah ada dari dulu kan, mendahului kan kita. Iya. Dia kan sudah ada di situ. Mungkin aja apa kayak menunjukkan bahwa aku di sini tuh ada. Jangan dianggap main-main, jangan Oke, siap. cuma sekedar mengingatkan aja kalau kami di sini tuh ada. Nah, saling menghormati lah. Saling menghormati, saling Intinya begitu aja. Tapi kalau aku juga pernah dapat informasi ya. Informasinya juga waktu itu kan tahun kalau nggak salah 2012 atau 2011 gitu. Lupa. Waktu pertama kali pembangunan itu pabrik itu, dulu PT-nya udah beda. Ya beda. Oh, berarti berubah nama. Berubah nama juga berubah Manajemen. kepemilikan. Oke. Nah, waktu itu kan waktu pembangunan pertama itu aku waktu kecil itu sering kirim es batu. Iya. Kalau dulu ada temanku orang Madura. Oh. Orang Madura itu kan tahu sendiri kan, orang Madura itu identik banget dengan agama Islam. Bisa Oke. dikata begitulah. Heeh. Itu aku kirim es jam 9 pagi lah, setiap jam 9 pagi ke dalam pabrik itu buat karyawan-karyawan gitu, es batu. Nah, aku pernah diceritain sama dia. Aku lo pernah ditelepon. Oke. Disuruh kirim es itu habis isya. Oke, Jam siap. 7:30. Dikirim sama dia. Memang ada karyawan di situ kan. Oke, siap. Di situ lah dia cerita. Aku pernah lihat kuda putih. Kuda putih. Kuda putih. Di mana itu, Mas? Iya. Di sebelah apa namanya? Baru aku baru. Siapa? ya? Serius mas? Sama. Loh, mas? Iya, Menggoreng Nah, mas? Di Merinding aku, mas? sebelah apa? Sampingnya itu kan di hulunya sungai apa? Sungai Marmoyo. Sungai Marmoyo. Nah, di sebelah situ. Dia tuh katanya dari Sungai Marmoyo itu sekelebatan malah ke utara. Oke, siap. Kuda putih. Oke. Sebuah informasi juga ya buat teman-teman. Jadi di daerah sini, khususnya di daerah Mojokerto, ini ada Banyak sekali. banyak sekali ya tentunya Potongan. banyak sekali Pemotong-pemotongan. tempat pemotongan ayam, tapi dengan skala yang mulai dari home industry sampai dia itu memang industri besar ya teman-teman. Dan juga selain pabrik di sini juga banyak sekali tempat-tempat yang itu mengandung mistis yang sangat gede atau sangat besar gitu loh. Salah satu contoh yang disebutkan Bang P, ada yang namanya itu Sungai Marmoyo. Nah ini kalau buat kalian yang kepo atau pengen tahu ceritanya, kalian bisa komentar ya di bawah, nanti kita akan ceritakan atau kita kulik tentang seputar Sungai Marmoyo itu bagaimana. Itu ceritanya sangat luar biasa. Saya juga sudah pernah dengar, tapi nanti ya kita akan jelaskan. Ini saat ini kita akan membahas tetap dengan teman-teman saya ini terkait pabrik di mana mereka bekerja. Karena apa? Lokasinya ini nggak jauh dari Sungai Marmoyo, teman-teman. Berdekatan lah. Jadi adalah nanti mungkin sedikit banyak itu bersumber dari situ, gitu loh. Oke, lanjut teman-teman. Nah, untuk
sekarang saya nanya Mas. Kalau di pabrik kan kita sudah sama-sama tahu ya. Mungkin ada pengalaman bisnis lain di rumah atau di tempat main atau di kafe atau di mana mungkin di daerah Mojokerto ya khususnya. Banyak nih Mas. Kalau aku sendiri tuh bingung Mas ya. Di rumah itu sering ketindihan. Ketindihan itu gimana? Yes. Rep-rep itu ketindihan wis. Kita nggak bisa gerak tapi kita bisa lihat. Jadi iya. gini Mas Boy, ketindihan itu identiknya seperti ini. Kita itu mimpi sesuatu hal yang itu mungkin bisa bersifat mistis atau nggak mistis, tapi kesannya itu kayak terjadi secara langsung. Itu di alam bawah sadarnya kita. Setengah sadar mungkin. Iya. Setengah sadar. Kita bisa melek, kita ini melek tapi nggak bisa gerak. Gitu. Terus sama di Marmai tadi ya pernah. Iya, Marmai. Nah, itu pernah sih. Pulang malam, ya nggak malam-malam jam 11 lah. Jam 11. Ya, nanti kita lewat situ loh Mas. Udah biasa Mas. Anggap aja udah biasa. Jam 11 itu pas di jembatan itu. Iya di jembatan. Ya cuma coba kalau. Tapi aku wabut lah. Gaspol gak iso. Wabut wis. Wabut lah. Sampai di harapan. Nang harapan. Kan tak gaspol. Iku malah langsung nyendar gitu. Oh kayak modelnya. Iku aku langsung gak wani nyawang spion. Iki opo sing njupur iku iki opo. Lek dalam teknis ya Mas, kalau digas nggak bisa itu mungkin karburatornya terlalu banyak udara memang nggak bisa digas. Ketika udah campuran udara sama bahan bakar pas, itu dia langsung lari. Oke, siap. Teknisnya. Tapi ya. iku suwe loh. Berarti Jaraknya ado. Berarti ini masuk faktor non teknis nih Mas. Otomatis. Jarak iku ado loh Mas ya. Bayang tak gas sawe ini, pancet melakukan ini. Oke, siap lah. Kira-kira Nah, sampai gak iku. Iku gak wani nyawang spion. Aku siap. Jenenge wong kan cari, oh iki jelas bonceng lah. Tapi iku Kata-katanya posisi bonceng. kubam tak gak? Iku Kurang kubam. enggak sih, enggak. Iku di SMP lah. Iya masih SMP. Kurang kubam. Belum mengerti apa itu kubah. Oke. Sama di rumah itu banyak kalau di Ya, rumah. Oke lah, nanti terkait di rumah ataupun di Marmoyo nanti kita kulik di next episode lah tentunya teman-teman ya. Iya. Kalau ini kan memang saya pengen banget tahu ngulik di Pabrik. tempat, tetap di tempat kalian bekerja ini. Nggak apa-apa kita spill sedikit lah buat teman-teman, biar mereka juga penasaran. Ya. Gitu. Kehidupannya gini ku gak selalu mulus. Ada aja lah pengalaman itu. Nanti Wis saya pas. suatu saat juga pasti akan cerita. Ya pasti. Aku pasti akan cerita. Nanti Pasti. banyak banget pengalamanku juga ketika aku di Surabaya, Iya. ketika aku pernah bekerja di tempat yang sebelumnya, itu nanti pasti akan tak ceritakan. Dan mungkin nanti bisa jadi masukan ataupun apa ya, tentunya banyak poin yang akan tak sampaikan di situ. Iya. Nah, gini Mas, katanya kita kan sama bekerja di situ. Aku tahu itu pernah tahu kan yang rambut hitam. Nah, Mas, Ya, bisa tadi- di ngopi Mas, Mas ngopi. Ini juga ada banyak makanan, silakan. Hitam iki mangan tadi. iya rambut hitam si Yanti loh, si Yanti. Itu Yanto loh, Ayo. Yanto. Bro, panganan bro. Ketemu iku wis. Ngantuk bro. Iki aku pengen tahu cerita lebih dalam tentang si Yanto. Soalnya aku si Yanti. Apa tuh? Ya si rambut panjang. Kita belakang Yanti ya. Oi. Aku kan cuman sekali tuh Mas ditemuin dia. Mungkin saya bekerja di situ kan mungkin 4 sampai 6 lebih sih setahunan lah. Sampai lupa loh. 6 sampai 12 bulanan lah. Mungkin setahun nggak nyampe lah. Udah lama juga di situ. Dia ini lebih lama. Soalnya waktu aku belum keluar dia sudah masuk. Waktu itu di situ saya ketemu sama si Yanti itu sekali. Cuman sekali, mungkin dia berkali-kali. Soalnya tempatnya dia itu di tempatnya ruangannya dia ini bekerja. Tempatnya dia. Waktu itu Di Ciling tadi ya. di Ciling. Tapi anehnya aku pas ketemu dia bukan di situ. Bukan di situ. Aku ngerti iku. Nggone print. Print aku bin kan nang print. Nah, pinggirnya print ruangan print anyar sampingnya forklift. Nah, iya. Nah, itu bin kan gurung tinggoni ya. Durung ya. Cek wis tinggal di. Pas pindah mesin baru, mesin printer baru. Aku masuk situ kan. Aku kok kayak aneh sih.
sebelumnya merinding dulu. Sebelum masuk wis kayak merasa ada hal aneh. Biasanya kan pernah tahu apa namanya tempat ini. Ya tempatnya itu kan pasti dingin. Kurang lebih suhunya 6 sampai paling mentok panas itu 9 derajat lah. Oke. Nah, Chilling ya itu ya. bukan tempat Pembekuan. Pembekuan. bukan apa? Packing. Oh, packing. Packing itu ayam harus steril di Produksi. suhunya Oke. produksi. Keluar dari situ kan agak hangat. Mm-mm. Terus aku anehnya di sini kok lebih hangat kayak di luar ya. Oke. Di ruangan itu. Mm-mm. Masa lah aku. Biasa kan disuruh ambil waktu itu plastik sama karet sudah dipindah ke situ semua. Mm-mm. Ambil karet. Karetnya kan habis buat packing. Mm. Kok kayak hangat gini ya? Ambil kan naik kursi. Di situ kan banyak apa namanya? Bukan etalase apa? Kayak gitulah. Tempat ini plastik, ini karet sudah paling atas. Mm. Terus aku naik kursi. Di situ aku tanganku ambil karet gini. Mm. Terus Terus aku turun. Ayo ready. Aku turun. Kok kayak ada bunyi waktu mau keluar pintu, ada bunyi. Kayak Tutup pintu pintu. Tutup nutup apa? apa buka gitu lah. Ah. Pokoknya gitu. Aku noleh lah balik. Tiba-tiba itu kan paling atas tuh karet yang aku ambil. Di situ ada rambut panjang, cuman kepalanya doang gini. Apa namanya? Nunduk. Kepalanya nunduk di Nunduk. bawah. Kayak contohnya ini kan, gitu ya. Nah, nunduk kepalanya apa nih? Rambutnya Kepala doang. ke bawah. Rambutnya doang yang ke bawah. Anjing. Dari lubangnya apa enggak? Aduh, Lubangnya apa namanya? Ventilasi. Ancu. Coba kepalanya doang gini. Asu. wis ngono ku wis gacok ngomong meleng. Nah, itu loh yang mungkin ya itu yang bikin kita speechless ya, apa namanya nggak bisa berkata-kata. Nah gini, kadang kan gini, mending kon kalau kita kata orang Jawa ini, mending kon ngetoo, ya kan? Permisi lah kita. Ya kan daripada kamu hanya separuh terus mari ngono apa namanya hanya suara glodak. Lah, Itu asu banget itu, Cuk. Sumpah wis. Mending kon ngetoo gini ayo. Nah, gitu kan. Kendal-kendalan. Iya wis nah, gitu lah. Kita kayak gitu kan ya otomatis kan asem banget itu. Jasi suara-suara gak jelas ya iku wis Iku wis. asem wis. cuma kan mungkin Mas ini tahu kan, kalau orang dilihatin kayak gitu itu Wis pasti. bukan 100% detail lah kita bisa melihat. Ya. Ekor mata lah kayak gini. Langsung Iya sih. Nah, Memang kita kayak gitu. Sekilas ya itu. over. Gitu lah. Ya. Betul. Berapa sekian detik gitu. Mhm. Cuma kan namanya orang kan kayak keren, lari lah. Mhm. Diem di dalam itu diem bengong, ditanya teman-teman nggak apa-apa. Terus pas mau pulang, aku kan waktu itu pulang sore jam 5. Kalau masih di dalam pabrik kan sama teman-teman, aku belum cerita Mas. Waktu keluar pabrik aku cerita sama temanku itu yang paling tua namanya Bapak Dwi. Nah, mending lah, mending. Baru cerita aku, Mbah, panggilannya kan Mbah, aku pas dulu karet, ketemu si Santi ya, kan di sana kan si Santi ya. Teman-temanku kalau temen lah, Nandi, men tak delok tak jek kencan ngono ta Mas. Aduh, kancan. Tuwek. Padahal Aja. guys gitu banyak sih kayak kejadian ini. Intinya